Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Indusur Group. Di video kali ini mereview Garmin 66S. Kita akan review fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Garmin 66S ini. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, ini dia si box GPS Map 66S. Kita unboxing dulu. Sebelumnya kita cek dulu. Ini garansi dari Tang 2 tahun. Satu tahun Garmin, 1 tahun Tang. Selanjutnya ini dia box sebelah sampingnya, tampak samping sebelah kanan dari GPS Map 66S. Dari bawahnya ada banyak keterangan-keterangan, Bluetooth, Wi-Fi, dan antena dan lain-lainnya. Ini yang tampak sebelah kirinya dari Garmin 66S ini. Ini spesifikasi SIM cardnya. Standar mode-nya bisa sampai dengan 16 jam, layarnya 3 inch. Untuk expedition mode atau misalkan tracking biasa itu sekitar 170 jam. Sudah IPX7. Oke, kita langsung buka saja si alatnya. Kita langsung buka apa aja yang ada di boxnya. Kita cek satu-satu. Ini kartu garansi dan manual booknya. Kita buka apa aja yang di kardus. Sebelah kanan ini dapat kabel buat download datanya atau update petanya di sini. Setelah itu kita dapat juga hanger clipnya biar lebih safety pas lagi jalan, bisa digantung. Terus ini unitnya, kita cek nggak ada lagi. Ini tampak depan si unitnya, ada beberapa tombol, sampingnya polos, tidak ada apa-apanya. Ini ada flash, belum kamera kalau yang ini. Kita buka untuk baterainya. Ini sama juga baterainya, tipe A2 2 biji. Ini untuk serial numbernya si Garmin. Kita langsung aja pasang baterainya. Tombol powernya ada di sebelah atas ya. Ini tombol powernya, kita langsung nyalakan. Ini dia tampilan kalau pertama kali dinyalakan. Kita memilih bahasa
yang ini belum ada yang bahasa Indonesianya, jadi kita pakai yang Inggris aja dulu. Nah, ini dia tampilan pertama kalinya si Maps-nya. Kita bisa geser-geser, kita ini untuk zoom in, zoom out-nya. Terus ini, nah ini di si menunya. Kita coba tekan tombol file. Nah, di sini fitur-fitur dari si Garmin untuk setting-setting dan lainnya di sini. Kita coba bongkar satu-satu. Yang pertama ini adalah record activities. Kalau misalkan di sini kita sudah marking atau misalkan tracking, di sini ada kelihatan berapa jauh berapa ininya. Selanjutnya track. Nah, di sini kita juga ini di menu koordinat, kita bisa masuk, bisa input location koordinatnya di koordinat berapa, nanti kita bisa menuju ke sana. All POIs itu nama-nama kotaknya. Begitu address, kalau kita misalkan mencari alamat bisa di sini. Intersection juga ada, terus cities juga. Untuk shopping kita kategorinya bisa cek dari sini. Selanjutnya adalah ini untuk menu food and drink, bisa cek juga jenis food dan lain-lainnya. Fuel service. Nah, di sini kita bisa cek nih SPBU yang ada di sekitaran sini. Selanjutnya menu lodging, seperti hotel, breakfast dan lain-lainnya di sini. Nah, ini entertainnya, bar, nightclub dan lain-lain juga kita bisa cek di menu yang ini. Rekreasi ini juga bisa. Selanjutnya ini lebih ke pencarian tempat ya. Selanjutnya kita cek di main menunya dulu. Nah, ini dia main menunya untuk si Garmin 66S. Kita cek setup dulu, ada banyak main menunya. Kita coba cek dulu yang di setup. Sistem, coba ini satelitnya, satelit yang dipakainya apa aja, kita bisa pilih. Misalkan mau pengen ganti GPS sama GLONASS, tinggal dipilih. Atau terbiasa pakai GPS only juga nggak apa-apa, tinggal dipilih juga. Terus untuk teksnya kita bisa pilih juga, bisa ganti-ganti. Interface-nya juga sama, bisa pakai juga, bisa input dan outputnya bisa format namanya juga. Terus Lineage loggingnya bisa di on kan juga. Ini serial baterainya, tipenya kita pilih, pada kita menggunakan alkalin kita pilih yang alkalin ini. Selanjutnya display, ini mengatur-ngatur si displaynya. Backlight timeoutnya, jadi kalau misalnya nggak dipakai dia otomatis mati dalam berapa detik, tergantung kita mengaturnya. Nah, ini bisa diganti beberapa pilihan untuk bisa stay on terus 15 detik, 31 menit dan 2 menit. Ke baterai save nya di off kan saja. Ini review teksnya juga bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Ini Bluetooth. Untuk synchronize di aplikasi Garmin, kita harus punya aplikasi Garmin dulu baru bisa synchronize si GPS Map 66S ini. Ini juga sama untuk WiFi, dia bisa tersambung ke WiFi yang ada. Ini Maps, yes. Konfigurasi mapsnya kita bisa setting-setting di sini. Terus recordingnya bisa juga di sini kita atur-atur.
Setelah itu routingnya juga sama, kita bisa setting dan atur di sini sesuai kebutuhan. Expedition mode juga sama, di sini juga kita bisa atur. Waypoint kita juga bisa pakai prefix atau enggak, atau cuman suffix saja. Ini untuk suaranya, bunyi bip atau enggaknya bisa setting juga di sini. Headingnya juga bisa kita setting juga di sini. Altimeter juga sama, kita bisa auto kalibrasi cuma sekali, ini bisa, dan bisa setting calibrate altimeternya juga. Geocachingnya juga bisa, register request dan dulu, tapi di sini untuk geocaching. Sensor juga sama, bisa setting di sini. Untuk Vitesna, heart rate zones-nya bisa juga disetting di sini. Untuk di Marine juga sama, chart mode-nya kalau misalkan kita bisa di off kan, atau nautical atau fishing. Di menu, nah kita juga bisa setting nih menunya, small grid atau lain-lainnya di sini. Position formatnya juga sama, di sini bisa setting. Kalau misalkan mau ke TM3, kita bisa tekan user grid ini, pilih UTM, dan di sini kita ganti-ganti si full setting dan northing dan scale-nya. Nanti otomatis koordinatnya menjadi TM3. Kalau untuk format si umumnya sini bisa UTM. Terus unitnya kita juga bisa setting di sini. Speednya juga bisa setting. Elevasi juga sama, elevasinya dalam meter biasanya, kedalaman juga dalam meter atau dalam feet bisa, tapi kebanyakan di Indonesia meter. Temperatur pun sama, kita bisa setting. Pressure-nya juga sama, kita bisa setting juga. Ini waktu, ini untuk profilnya ada beberapa seperti ada hiking, tour cycle, mountain bike, hunting, fishing, climbing, geocache. Bisa juga menambahkan si profilnya. Kita back lagi. Nah, recording control ini kita bisa kita kayak tracking gini, kita aktivitas kita ngapain aja. Nah, tuh selama kalau misalkan lagi jalan, ini trackingnya di sini. Ini belum dapat koordinat, jadi ngecek notifikasi cuaca, My Point Manager, connect ke IQ-nya, Bird's Eye juga sama. Kita bisa download si peta di sekitaran kita yang lebih update dari si Garmin, cuman nggak terlalu luas. Record activitiesnya di sini bisa di start dan stopnya. Terus active route-nya juga sama, bisa dilihat di sini kalau sedang ini. Nah, ini kita bisa merencanakan rute kita, misalkan kita mau ke suatu daerah, kita create rute di sini. Ini save track, kalau misalkan kita udah tracking di sini keluar ininya, datanya. Site and go, ini bisa ngeliat untuk directionnya, kita bisa ngunci ke arah mananya. Proximity, share wirelessly, profile, area calculation, kita harus start terus kita jalan, nanti ketemu si areanya. Ini untuk akurasinya kurang lebihnya tidak terlalu bagus sih untuk si mendapatkan luasan yang teliti. Ini untuk menu hunting and fishing. Ini untuk matahari dan bulan, bisa ngecek tanggalnya berapa, jamnya, sunrise dan sunsetnya. Moonrise dan moonsetnya juga sama. Menu foto, kalau misalkan kita memasukkan foto, kalkulator, alarm, dan flashlight kita bisa aktifkan di sini. Misalkan sekali nyala flashlightnya. Di flashlight ini kita juga bisa bisa memilih menunya, ada SOS dan lain-lainnya. 2 kali kedip, 7 kali, 8 kali, atau menu SOS. Misalkan kita coba yang SOS,
Ini kita juga bisa ngecek si menu zero location, remote, kalau misalkan ada, dan satellite-nya juga kita bisa cek di sini. Map. Nah, satellite-nya kita bisa cek kalau misalkan ada dapat ini. Cuman masih dalam ruangan, si koordinatnya belum muncul. Ini akurasinya yang sebelah kanan ini, yang GPS 3 meter itu akurasinya. Ini sudah semua. Mungkin itu aja review singkat dari si Garmin 66S ini.